Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hewan-hewan listrik ya. Pembahasannya terkait hewan-hewan listrik apa aja. Di sini sudah ada gambar dan namanya ya. Ada ikan belalai gajah, karena bentuknya ini seperti belalai gajah. Kemudian ada juga ikan pari elektrik atau ikan pari listrik. Ada juga ikan hiu kepala martil. Kemudian lele listrik, ikan skate listrik, belut listrik, dan yang terakhir echidna. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari section berikutnya ya. Oke, ikan belalai gajah, bagaimana kita tahu ya. Di sini, ikan belalai gajah itu memiliki mulut yang panjangnya berbentuk seperti belalai gajah, dan itu disebut dengan ikan belalai gajah karena bentuk mulutnya yang mirip dengan belalai gajah ya. Kemudian pada ikan belalai gajah ini dilengkapi dengan organ khusus ya, yang disebut dengan elektrofax ya, elektrofax. Nah, pada bagian ekornya itu mampu menghasilkan listrik yang bertegangan tinggi ya, tentunya listrik statis. Jadi cirinya yang pertama itu dia memiliki mulut yang mirip seperti belalai gajah. Kemudian pada organ tubuhnya dilengkapi dengan organ khusus disebut dengan ribuan sel elektrofax, dan pada bagian ekornya itu mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Nah, apa itu sel elektrofax? Elektrofax itu adalah sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar, dimana ketika ikan ini berada dalam keadaan istirahat ya. Nah, arus listrik ini akan muncul pada saat otot ikan ini berkontraksi ya. Otot dari ikan belalai gajah ini berkontraksi pada saat itu pula ia mampu mendeteksi keberadaan predator dan juga mangsanya. Itu terkait ikan belalai gajah. Oke, next kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu ikan pari elektrik. Nah, ini gambarnya ya, ikan pari elektrik ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya ya, dimana pada kedua sisi kepala ikan pari ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt, sama seperti tegangan listrik PLN yang ada di rumah masing-masing ya. Besar tegangan ini sama ya tadi seperti besar tegangan listrik yang ada di rumahnya, dimana besar tegangan ini mampu dalam bisa menghasilkan listrik yang bisa menyalakan alat elektronik juga ya, tapi harus dikonversi terlebih dahulu. Oke, itu terkait ikan pari elektrik. Jadi cirinya itu pada kedua sisinya menghasilkan energi listrik sebesar 220 volt ya, seperti itu, dan dia mampu mengendalikan tegangan listrik sendiri. Oke, lanjut pada contoh yang ketiga, itu ikan hiu kepala martil. Nah, pada ikan hiu kepala martil ini dia itu memiliki ratusan ribu elektroskop. Nah, bayangkan dia punya ratusan ribu elektroskop atau sel penerima rangsangan listrik. Nah, hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Besar sekali ukurannya, sampai 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil ini biasanya menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa ya, baik di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan juga untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet. Jadi ini fungsi yang sangat penting sekali ya dari hiu kepala martil. Jadi yang pertama, dia itu memiliki ratusan ribu elektroreseptor, kemudian dia mampu menerima sinyal listrik sebesar 0,5 miliar volt atau kisaran 500 juta ya, 500 juta volt. Dimana fungsi dari ratusan ribu elektroreseptor ini untuk membatasi sinyal listrik agar terdeteksi atau bisa diketahui letak mangsanya di bawah pasir, kemudian bisa mengetahui letak keberadaan predator, dan juga bisa mendeteksi arus laut ya yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang keempat, itu lele elektrik, karena bentuknya seperti lele ya pada mulut, maka lele elektrik juga. Nah, lele air tawar ini ternyata berasal dari perairan tropis di Afrika. Jadi letaknya ini habitatnya di Afrika ya, perairan tropis Afrika, dan ia memiliki kemampuan menghasilkan listrik 350 volt, lebih tinggi ya. Meskipun ukurannya kecil tapi lebih tinggi. Besarnya energi listrik ini sama seperti menyalakan komputer kan ini ya, sama seperti menyalakan komputer selama 45 menit. Lumayan lama nih komputer sekali ini sebagai energi alternatif ya untuk menyalakan komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus ada juga belut listrik. Nah, ini yang sering terkenal nih. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik ini ternyata mampu menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Bayangkan,
dia bisa memberikan kejutan listrik selama 1 jam lama sekali, luar biasa sekali. Lainnya dia itu karena besarnya jumlah energi listrik ini, dia itu belut ini ternyata diyakini mampu bisa membunuh manusia dewasa. Bayangkan ya, bagaikan manusia dewasa yang disengat belut listrik selama 1 jam, ya kemungkinan bisa meninggal juga ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu echidna. Nah ini echidna ini seperti apa namanya, hewan yang bukan dari air ya. Echidna ini memiliki moncong yang memanjang, ciri khasnya ya, moncongnya memanjang. Fungsinya sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Jadi sengaja ini moncongnya memanjang, ini fungsinya sebagai pengirim sinyal untuk mendeteksi atau menemukan serangga atau mangsanya. Elektroreseptor echidna ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik ya. Nah, hal ini yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor itu berasal dari perairan. Nah, karena itu echidna itu untuk mensiasati kan habitatnya bukan dari perairan, maka dia harus membasahi terus-menerus moncongnya agar bisa menghasilkan hantaran listrik yang lebih baik, seperti itu ya. Oke, cukup sekian penjelasan terkait hewan-hewan penghasil listrik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.